Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Maka sebanyak itu pula lah, sebanyak nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita menganggap bahwasanya nikmat tersebut bukan nikmat yang besar bagi kita, akan tetapi sesungguhnya semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sangat-sangat besar. Hanya saja seringkali kita kurang mensyukurinya, dan bahkan mungkin Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak beban pikiran. Mungkin di antara sebabnya adalah karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menambahkan kita dengan nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersyukur tatkala diberi nikmat, orang-orang yang bersabar tatkala diberi ujian dan cobaan, dan orang-orang yang beristighfar tatkala terjatuh ke dalam perbuatan kesalahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara orang-orang yang mengikuti, berusaha mencontoh dan komitmen dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita pula merupakan suatu nikmat yang sangat agung. Kemudian Allah pilih kita di antara orang-orang yang mengikutinya, termasuk juga nikmat di atas nikmat lagi. Kemudian Allah mudahkan kita untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sungguh luar biasa nikmat-nikmat tersebut. Tidak semua dari orang-orang yang diberikan nikmat bisa mencontoh Rasulullah SAW, diberikan komitmen kepada sunnah-sunnah beliau. Karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, besarnya ya kecilnya, itu semua kita syukuri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini akan membahas sesuatu yang sebetulnya suatu yang sangat mendasar sekali, suatu yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan. Kan tetapi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali sesuatu yang kita telah ketahui bersama itu kita lalai darinya. Sering sekali sebuah atau sesuatu yang kita sudah tahu hal tersebut, tapi kita sering lalai darinya. Contohnya, kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, akan tetapi seringkali kita lalai dari tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Demikian pula jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu kalimat, ada suatu ucapan
yang terasa mudah kita ucapkan dan sering kita ucapkan. Akan tetapi untuk mengingatkan kembali betapa agungnya sebuah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala utus semua rasulnya untuk menyampaikan kalimat tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk ini dalam rangka mewujudkan, merealisasikan kalimat tersebut agar semakin meresap kembali kepada diri-diri kita, ke dalam hati-hati kita, terus meresap tidak hanya sampai pori-pori kulit kita saja, masuk ke dalam bahkan mungkin tulang sumsum kita, meresap kalimat tersebut, kita hayati, kita ulang-ulang kembali, kita tadabburi, kita pelajari kembali agar semakin kita kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada suatu saat, pada satu titik Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, keimanan kita. Mungkin kita telah mempelajari keimanan tersebut, tetapi tatkala ujian tersebut datang kepada diri kita, kurang berguna wawasan kita, Bapak-bapak. Yang akan berbicara tatkala itu adalah keimanan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan datang Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal tunggu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu titik Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menguji kita. Apakah benar yang telah kita pelajari tersebut? Apakah benar yang telah kita ketahui tersebut pada realisasi di lapangannya? Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara tauhid bukan hanya perkara yang sekedar wawasan saja. Yang kita tahu hanya banyaknya pengetahuan kita tentang tauhid saja. Akan tetapi nanti dimaksudkan dengan kita mempelajari tauhid tersebut adalah kita mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kita nanti kelak. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasannya akan kita coba bersama untuk mengulangnya adalah bagaimana agar ucapan kalimat tauhid kita la ilaha illallah itu bisa bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini sangat ringkas saja. Hanya terdiri dari beberapa kata saja ya. Kalimat la ilaha illallah ada berapa kata Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Kalimat la ilaha illallah ada berapa kata? Kalau kita hitung ada berapa ya? Pertama apa? La, yang kedua ilaha, yang ketiga illa, yang keempat Allah. Ada berapa kata? Apakah nanti ada 4 kata? Kita akan bahas. Ya, la ilaha illallah 4 kata atau lebih dari 4? Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini cuma beberapa kata saja. Tetapi luar biasa Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kandungan dari kalimat tersebut. Oleh karenanya kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu kalimat, suatu kata, kita tidak begitu ngeh kata itu. Akan tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangannya sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah." Ya, seorang hamba itu bisa mengatakan suatu ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan. Dia tidak begitu memperhatikan apa yang dia ucapkan tersebut. Yarfa'ullahu biha darajat, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tinggikan dia dengan beberapa derajat. Sebaliknya wa innal abda la yatakallam bi kalimah min sakhatillah. Bisa jadi seorang itu mengucapkan sesuatu hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan. Dia tidak terlalu mengindahkan apa yang diucapkan tersebut, tetapi yahwi biha fi jahannam. Disebabkan ucapannya akhirnya menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa kalimat atau kata ini yang ringkas ini begitu agung timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, semua rasul itu diutus untuk menyampaikan risalah dakwah la ilaha illallah. Semua rasul, tidak ada satupun rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus melainkan agar mereka menyerukan kepada umatnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul.
Ya, kalau kita buka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf. Banyak di sana. Contohnya ayat 59. Surat Al-A'raf ayat 59. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Dan sungguh aku, kata Allah, telah utus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Maka sembahlah oleh kalian Allah, tidak ada sesembahan selainnya. Kepada Nabi Nuh alaihissalam. Surat Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayat 59. Bukan lagi ayat 65-nya. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Redaksinya sama Bapak-bapak. Ya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sama dengan redaksi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh untuk menyampaikan kepada umat. Itu tadi surat apa Bapak-bapak? Al-A'raf ayat 65. Ayat 73-nya surat Al-A'raf. Wa ila Tsamud akhahum Shalih. Sekarang kepada Nabi Shalih. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairi. Sama. Ya, kemudian ayat 85-nya kepada Nabi Syuaib, redaksinya sama. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh aku telah utus kepada setiap umat itu rasul an ya'budullah wajtanibut tagut. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua rasul inti risalahnya sama. Agar mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah utus semua rasul untuk menyampaikan risalah inti dari la ilaha illallah. Tadi surat apa saja Bapak-bapak? Surat Al-A'raf, nanti Bapak-bapak bisa dibuka di rumah untuk lebih meyakinkan kembali. Apa iya semua rasul itu diutus sama misinya? Surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 59. Kedua ayat 65. Yang ketiga 73. Yang keempat ayat 85. Yang selanjutnya surat An-Nahl ayat 36. Selanjutnya lagi nanti Bapak-bapak coba dibuka surat Al-Anbiya ayat 25. Bahwasanya semua misi inti dakwah para rasul adalah untuk merealisasikan la ilaha illallah. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya peribadahan kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Jadi kalau mau dirunut Bapak-bapak, mau diperingkatkan di antara semua yang Allah perintahkan, kalau kita mau urut semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka poin pertamanya, urutan pertamanya, ranking pertamanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Itu kalau mau diurut semuanya, mau sholat, mau zakat, mau puasa, haji, semuanya kalau mau kita rankingkan gitu, maka ranking yang pertama, nomor urut pertama adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Iya. Terus beliau bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Engkau wahai Mu'ad akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka adalah syahadat alla ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Setelah itu fa in ata'uka lidzalik
fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka telah mengikutimu pada hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Setelah itu, setelah sholat kemudian zakat. Lihat Bapak-bapak, yang pertama kali ya yang diperintahkan oleh Rasulullah, wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal agar beliau sampaikan adalah yang pertama adalah tentang tauhid, tentang merealisasikan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan kalimat yang sepele, bukan kalimat yang sederhana, kalimat yang begitu agung. Ya, kalimat itu juga disebut dengan kalimat takwa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 26, wa alzamahum kalimatat taqwa. Allah memerintahkan kepada mereka agar berpegang terus teguh dengan kalimat at-taqwa. Dan banyak lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya kalimat ini la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung. Ya, yang Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, jujur dia mengatakannya, dia masuk surga. Kemudian man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa saja yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat orang-orang yang di penghujung dari umurnya ketika sakaratul maut, kira-kira bagaimana keadaan mereka Bapak-bapak? Santai, nyaman atau gimana? Pernah lihat Bapak-bapak orang yang sedang di penghujung sakaratul mautnya, pernah lihat? Apa belum? Kalau belum susah ya. Kalau pernah lihat bisa membayangkan bagaimana kondisinya. Berat sekali Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya. Sakit yang paling sakit mungkin pada saat itu. Pada saat terakhir, semuanya kita akan mengalaminya. Ya, dan ingat Bapak-bapak, ingat hadis ini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Sulit kecuali orang yang memang telah meresap la ilaha illallahnya. Orang-orang yang mereka telah betul-betul mempelajari la ilaha illallah, berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan la ilaha illallah di saat-saat kritis seperti itu. Salah satu ujiannya, tatkala orang lain mengadu-aduhan atau tatkala orang lain itu marah-marah atau yang dikeluar dari mulutnya itu sesuatu yang tidak baik, ya, semua binatang disebut. Ya, saat-saat coba Bapak-bapak sakit gimana? Sering pengennya marah-marah begitu ya. Ini sakit yang paling maksimal bagaimana? Kalau bukan benar-benar orang-orang yang meresap la ilaha illallah, sulit mengatakan saat itu. Pengennya marah, pengennya aduh-aduhan, pengennya melakukan hal-hal yang dia inginkan. Tetapi orang-orang yang beriman yang meresap la ilaha illallahnya tatkala itu mengucapkan la ilaha illallah, makanya berat Bapak. Makanya kita perlu pelajari, kita perlu resapi, perlu kita ucapkan berkali-kali la ilaha illallah tersebut agar benar-benar terus meresap ke dalam sanubari kita, dan tatkala ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, kita sudah terbiasa dengan melakukan atau mengucapkan hal-hal yang baik, kalimatut thayyibah. Saat di penghujung akhir kita Bapak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Tatkala di penghujung sakaratul maut kita, Allah kuatkan kita untuk, Allah ingatkan kita kepada kalimat ini, la ilaha illallah. Kalau ada keluarga kita, sanak saudara kita yang terakhirnya, kalau bisa kita usahakan mereka untuk dituntun, ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal kita senang, sedih campur senang. Sedihnya karena kita ditinggal orang yang kita kasihi, senangnya karena terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, akhir dari hidup kita, akhir dari usia kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besar kedudukan kalimat ini, begitu penting dan tingginya kalimat ini. Oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kalimat la ilaha illallah tersebut bisa bermanfaat bagi diri kita? Karena tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah bisa bermanfaat bagi dirinya. Tidak semua. Ya.
Oleh karena itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al Hasan Al Basri pernah ditanya ya mengenai alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Ya, beliau menjawab, bala, betul. Walakin laisa limiftahin illa lahu asnan. Tapi tidaklah setiap kunci itu melainkan punya gigi-gigi. Ya, punya hal-hal yang bisa membuka atau menjadikan fungsi kunci tersebut bisa berjalan dengan baik. Demikian pula la ilaha illallah. Ternyata Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kalimat ini bisa berguna bagi kita? Bagaimana agar tidak sia-sia hidup kita ini? Berpuluh-puluh tahun kita hidup, tetapi tujuan kita hidup tersebut tidak kita bisa lakukan, tidak bisa kita jalani dengan baik. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat sia-sia berpuluh-puluh tahun itu. Untuk apa? Ya, karena tujuan hakiki kita, keberadaan kita di dunia ini itu tidak bisa kita lakukan. Ya, walaupun harta kita banyak, walaupun jabatan kita tinggi, kan sia-sia semua itu. Tidak berguna nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah adalah sebuah ibadah yang paling agung. Layaknya ibadah, dia punya syarat. Ya, punya syarat-syarat agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula la ilaha illallah punya syarat. Tidak semua orang yang mengucapkannya itu bisa bermanfaat la ilaha illallah. Tapi bagi siapa? Bagi yang memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat dari la ilaha illallah kita perhatikan ini. Kalau kita sudah hafal, maka kita benar-benar hayati ini dan kita amalkan syarat-syarat ini agar Allah Subhanahu wa taala menerima perkataan ucapan la ilaha illallah kita. Ya, jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 7 syarat la ilaha illallah agar bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Seandainya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini tidak memenuhi semua syarat ini, maka tidak berguna la ilaha illallahnya. Boleh enggak 1 dari 7? Maka jawabannya tidak. 6 tidak, semuanya harus dia penuhi agar kalimat la ilaha illallahnya itu bisa bermanfaat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dalilnya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah? Maka dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra, yaitu menelaah dan membaca, diteliti, ditelaah. Ternyata para ulama itu menyimpulkan la ilaha illallah itu ada 7 syarat, atau keimanan itu ada 7 syarat, dan inti keimanan adalah la ilaha illallah. Ini halnya sebagaimana kalau kita belajar bahasa Arab, Bapak-bapak. Sebuah kata itu dalam bahasa Arab dibagi 3 ya. Kalau Bapak pernah belajar atau pernah dengar ya, ada isim, ada fiil, ada huruf begitu ya. Dari mana? Apakah ada dalilnya bahwa di Al-Quran kata ada 3, isim, fiil, huruf? Atau apakah ada di hadis dibagi 3, isim, huruf? Enggak. Jadi diteliti oleh para ulama. Ternyata semua kata berbahasa Arab itu tidak lepas dari 3 bagian ini. Demikian pula ini. Ternyata Bapak-bapak yang dirahmati Allah, keimanan itu ada 7 syarat. Atau dalam hal ini la ilaha illallah, karena la ilaha illallah adalah bagian dari keimanan, bahkan inti dari keimanan, dia ada 7 syarat. Ya, kalau Bapak pernah mendengar ulama bernama Hafidz bin Ahmad As-Sulami, ya, Hafidz Al-Hakami punya buku namanya Sulamil Usul. Ya, agar mudah menghafalnya, biasanya para ulama itu membuat syair. Sayangnya syairnya berbahasa Arab. Ya, jadi bahwa agama kita ini sulit terlepas dari bahasa Arab. Ya, sulit dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa untuk agama ini adalah bahasa Arab. Al-Qur'annya berbahasa Arab. Nabinya berbahasa, karena sulit. Jadi beliau mengatakan dalam Sulamil Usulnya,
Wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat. Ada 7 syarat sungguh telah diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dan 7 syarat ini diambil dari nas-nas wahyu, itu benar-benar ada, bukan ngarang-ngarang ya. La yantafi qailuha, tidak akan bermanfaat orang yang mengucapkannya binutki illa haitsu yastakmiluha, kecuali dia menyempurnakan 7 syarat tersebut. Beliau mengatakan setelahnya itu al ilmu wal yaqinu wal qabulu. Apa Bapak? Al ilmu wal yaqinu wal qabulu. Ilmu, yakin, qabul artinya menerima. Berapa syarat? Sudah 3 ya. 3 syarat itu apa Bapak? Al ilmu wal yaqinu wal qabul. Qabul maksudnya apa? Menerima. Walin qiyadu. Walin qiyadu itu artinya tunduk patuh. Fadri ma'akulu, ini tambahan saja. Fadri ma'akul, pahami yang akan aku sampaikan, kata beliau. Walin qiyadu fadri ma'akulu, dan inqiyad, maka pahamilah yang apa akan aku ucapkan. Inqiyad itu artinya apa tadi? Tunduk, patuh. Coba kita ulang. Yang pertama apa Bapak? Al ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu. Inqiyad apa? Patuh, taat. Fadri ma'akulu, tambahan bait syair. Kemudian wasidqu wal ikhlasu wal mahabbah. As-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Al-sidq artinya apa? Jujur. Kemudian ikhlas wal mahabbah. Mahabbah itu cinta. Waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberi taufik kepadamu kepada apa yang dia cintai. Ini juga tambahan bait syair agar ada ketentuan-ketentuan syair begitu ya. Jadi ada 7 Bapak. Semua 7 tersebut harus dilaksanakan, harus dipenuhi oleh orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Agar ucapan la ilaha illallahnya itu bisa bermanfaat. Kalau tidak 7-7-nya dilengkapi, disempurnakan, maka tidak bermanfaat kalimat tersebut. Sayang ya Bapak. Walaupun dia beribu-ribu kali mengucapkannya la ilaha illallah, atau dia melakukan hal-hal yang berlawanan dengan 7 tadi, maka tidak akan berguna ucapan la ilaha illallah. Jadi kita ulang Bapak-bapak, kalau waktunya habis setidaknya sudah pernah disampaikan. Yang pertama apa? Karena ternyata kirain saya cukup Bapak-bapak, ternyata tidak cukup. Al ilmu wal yaqinu wal qabulu. Qabul apa tadi? Menerima. Kemudian walin qiyadu, apa inqiyad? Tunduk, taat, patuh. Fadri ma'akulu. Terus wasidqu, sidqu apa? Jujur. Terus wal ikhlasu, dan ikhlas. Wal mahabbah, dan mencintai. Wafaqakallahu lima ahabbah. Baik, kita mulai satu-satu ya Bapak-bapak. Yang pertama adalah apa? Al ilmu. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah harus tahu maksud dari la ilaha illallahnya. Karena tidak bermanfaat dia mengucapkan sesuatu ya ibarat ucapan yang sia-sia saja dia lakukan. Kalau dia tidak diiringi dengan pemahaman tentang kalimat tersebut. Dalilnya apa? Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwasanya la ilaha illallah. Nah, kita harus paham dulu nih Bapak. Atau jangan sampai salah paham atau tidak sempurna pemahaman kita terhadap la ilaha illallah, karena tidak akan bermanfaat. Tadi la ilaha illallah tadi kita hitung ada berapa kata? Ada 4 ya. Tidak Bapak, ada 5. Ya. Jadi bahasa Arab itu ada sesuatu kata kalau dia boleh tidak disebutkan dalam suatu bahasa Arab. Misalnya contohnya, dan itu berlaku dalam bahasa Indonesia. Misalnya, Pak, siapa namanya? Kita jawab Muhammad. Itu tidak satu kata sebetulnya. Ada 2 paling tidak, atau ada 3. Apa yang tidak disebutkan di situ? Saya Muhammad, atau nama saya Muhammad, begitu ya. Ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam
ucapannya kan gitu. Nah, la ilaha illallah kalau kita belajar bahasa Arab mungkin agak nyambung Bapak, namanya mahdzuf ya, dihapus. Ada 5 ternyata kalimat la ilaha illallah. La ilaha ya haqqun illallah atau bihaqqin illallah. Ya, la ilaha terus haqqun atau bihaqqin illallah. La itu artinya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau kita belajar pentingnya bahasa Arab itu Bapak. Ini namanya kalau dalam bahasa Arab la nafiyah lil jins. Yang setelahnya itu dinafikan sama sekali, enggak ada sama sekali. La ilaha, tidak ada satupun ilah. Ya. Ilah itu, nah ini juga makanya bahasa Arab itu sulit terlepas dari agamanya. Ilah itu Bapak yang dirahmati Allah artinya ma'bud. Ma'bud itu artinya yang disembah, yang diibadahi. Berarti la ma'buda, sinonim dari ilah itu ma'bud. Berarti tidak ada satupun yang diibadahi. Kemudian hakun, dengan benar. La ilaha ay la ma'buda hakun atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tapi dulu yang kita sering dengar tidak ada Tuhan selain Allah gitu ya. Saya juga begitu kan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti setiap Tuhan itu Allah, bisa dipahami gitu enggak? Karena tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti setiap Tuhan itu siapa? Allah. Betul enggak? Setiap Tuhan itu Allah. Kemudian tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ternyata ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Iya enggak? Agama A Tuhannya A, ya. Agama B Tuhannya B. Maka belum sempurna kalimat tersebut. Maka yang benar dan yang ahlus sunnah memahaminya adalah ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada yang diibadahi tetapi tidak benar, batil peribadahannya. Yang benar-benar harus diibadahi, yang boleh diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun yang lain yang menyembah Tuhan A, Tuhan B ada, tetapi itu sembahan yang batil, tidak boleh, tidak berhak. Pertama, itu adalah nama-nama saja yang mereka namakan. Hakikatnya enggak ada. Ya, Tuhan ini, Tuhan itu. Hakikatnya di balik itu bukan Tuhan. Bisa manusia, ya. Atau selainnya. In hiya illa asmaun sammaitumuha. Itu hanyalah nama-nama yang kalian beri saja. Ini Tuhan A, nggak ada Tuhannya, atau bukan Tuhan manusia atau yang lainnya kan gitu. Enggak, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang benar, yang sempurna tentang la ilaha illallah adalah apa tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada satupun yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini harus betul dulu pemahamannya. Ya. Ya. Banyak kekeliruan dalam memahami la ilaha illallah. Ada yang memahami tidak ada satupun yang mencipta kecuali Allah. Betul tidak? Tidak ada satupun pencipta yang hakiki kecuali Allah. Betul nggak kalimat ini? Betul nggak Bapak-bapak? Tidak ada satupun pencipta kecuali Allah. Betul nggak? Apa ragu? Betul atau tidak betul? Betul, tetapi itu bukan makna la ilaha illallah. Ya betul kalimat itu, tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, betul. Tapi kalau itu dibawa kepada makna la ilaha illallah, bukan itu. Karena kalaulah yang dimaknai dengan la ilaha illallah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW pun percaya. Ya, kalau yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah tidak ada satupun pencipta, tidak ada satupun yang maha pencipta kecuali Allah, orang-orang musyrik di zaman Nabi pun mengakui itu. Pak iya? Iya, coba nanti buka surat Al-Ankabut. Surat apa? Al-Ankabut ayat 61 di rumah Bapak ya. Ada PR ini. Surat Al-Ankabut ayat 61. Iya.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wasakhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Wala in sa'altahum, jikalau engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhara syams, yang menundukkan matahari dan bulan, la yaquluna Allah, pasti tuh, pasti kata la ya dua lagi taukidnya, penguatnya, pasti mereka akan mengatakan Allah. Tuh, oh Pak, kalaulah makna la ilaha illallah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, mereka pun beriman dong harusnya, tapi mereka tidak, kan gitu. Iya. Kemudian Bapak-bapak buka lagi sama surat yang sama, sekarang ayat 63. Ya, saya baca satu saja ya, Bapak-bapak. Yang lainnya Bapak-bapak baca sendiri di rumah. Agar lebih meyakinkan kalau makna la ilaha illallah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, mereka pun sama. Harusnya mereka beriman, tapi mereka tidak beriman. Mereka berada di dalam api neraka jahanam. Al-Ankabut ayat 61, Al-Ankabut ayat 63. Kemudian surat Luqman ayat 25. Yang saya baca satu, saya sebutkan surat dan ayatnya Bapak-bapak baca. Surat apa? Luqman ayat 25. Banyak Bapak dalilnya ini. Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi pun mengakui kalau itu mah. Az-Zumar ayat 38. Surat Az-Zumar ayat 38. Sudah. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Surat apa? Az-Zukhruf. Kalau Bapak-bapak bisa punya tafsirnya, baca tafsirnya sekalian. Agar lebih meyakinkan, oh memang betul orang-orang musyrikin mengakui Allah maha pencipta, Allah maha mengatur segala urusan, Allah maha dan seterusnya. Betul ucapan tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah, tapi itu bukan makna dari la ilaha illallah. Kalau itu makna la ilaha illallah, orang musyrikin berarti beriman, karena mengakui juga itu. Ya, baik. Itu yang pertama, harus paham. Dan tragisnya Bapak-bapak, ternyata orang-orang musyrikin itu paham makna la ilaha illallah. Tetapi sebagian kaum muslimin mungkin dia bacanya beribu-ribu kali tapi nggak paham tuh bahwasanya la ilaha illallah itu apa maksudnya. Ya. Ketika mereka diseru qulu la ilaha illallah, mereka mengatakan, orang-orang musyrikin, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia Nabi Muhammad ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu saja tuh? Mereka paham. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ibadahnya hanya kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lain. Orang-orang musyrikin itu Bapak-bapak bukan tidak percaya sama Allah, bukan. Sangat percaya mereka. Tapi mereka inginnya ibadahnya itu kepada Allah juga kepada selain Allah, kepada berhala-berhala mereka. Itu kesyirikan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Bukan tidak percaya sama Allah, bukan totalitas ibadahnya sama berhalanya, bukan. Tetapi mereka inginnya beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Itu syirik namanya, menduakan. Ya, maka harus paham dulu Bapak-bapak. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, agar bermanfaat ucapannya tersebut, harus paham apa yang dia ucapkan. Tidak keliru, tidak salah paham, atau tidak sempurna dalam memahaminya. Bukan seperti itu. Harus paham dengan sebenar-benarnya pemahaman. Itu syarat yang keberapa? Bapak yang dirahmati Allah, syarat yang pertama. Syarat yang kedua sudah adzan ya Bapak. Ya baru satu ya, sisa berapa lagi? 6. Insya Allah yang 6 ya, nanti kita cicil ya Bapak ya. Kalau ada kesempatan lagi 6 ya. Iya, insya Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas tadi sudah disinggung, mudah-mudahan tersinggung tuh tadi di awal, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah. Sisanya insya Allah kita kalau ada kesempatan dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pengajian-pengajian yang lain yang membahas tentang tema yang sama, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah tidak ada azan, tidak ada pertanyaan ya Bapak-bapak. Nanti bertanya sama Ustadz Musa saja ya, insyaallah. Tayyib, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita diberikan
hidayah, diberikan kekuatan untuk bisa memahami la ilaha illallah, dan akhir dari hidup kita adalah ucapan tersebut, kalimat tauhid la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.